pemulihan kekuasaan. Pemulihan kekuasaan. Pemulihan dominion. Dominion. Di pelajaran pertama kita sudah pelajari tentang restoring all things. Itu merupakan outline dari keseluruhan pelajaran. Sekarang kita ambil satu persatu. Dominion. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan menurut peta Allah. Dan salah satu dari peta Allah itu adalah apa? Dominion. Pikiran. Dominion. Ya. Nah, kan Adam dan Hawa dianugerahi Tuhan dengan power of reasoning, power of choice, dominion. Salah satu daripada peta Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dibawa ke bawah kekuasaan daripada setan. At fall, at creation, pada waktu diciptakan Adam di tempat was placed in dominion of the earth. Adam punya dominion. Dia yang memerintah. Sesudah kejatuhan, Adam berada di bawah kuasa setan. Dominion which he had was passed to his conqueror. Yang menjatuhkan. Jadi dominion yang tadinya ada di tangannya sekarang pindah tangan kepada setan. Thus Satan became the god of this world. Jadi setan menjadi Allah Tuhan pada bumi. Yesus sendiri menyebut setan sebagai apa? Penguasa gelap. Penguasa kegelapan, penguasa dunia. Tetapi Kristus memulihkan kembali dominion ini yang Adam telah sia-siakan. Forfeited. Di pelajaran pertama Sunday diciptakan untuk berkuasa. Diciptakan untuk berkuasa. Sesudah kejatuhan, manusia kehilangan sangat banyak. Artinya bukan hanya dominion yang hilang. Yang penting sekali adalah apa? Ini menyangkut hubungan. Tadinya hubungan vertikal dengan Tuhan begitu akrab, hubungan horizontal dengan sesama manusia begitu akrab, sekarang became alienated, terputus. Dan kita sudah sering membahas tentang projection, rationalization, dan lain sebagainya.
Tapi intinya adalah Adam dan Hawa hubungannya rusak. Adam dan Hawa dengan Tuhan hubungan juga rusak. Dan nampaknya sesudah mereka jatuh, sekarang mereka struggling, bergumul dengan usaha untuk mengetahui identitas mereka, seperti kehilangan identity dan kehilangan purpose of our life. Itu sebabnya kita selalu ulang-ulangi ada 3 basic philosophical question yang harus dijawab oleh setiap manusia yang lahir ke bumi ini. Dan saudara-saudara sekarang sudah hafal 3 pertanyaan yang sangat basic dan bersifat falsafah yang harus dijawab. What is number 1 question? That's what. Where we come from? Yeah, where we come from. Where we come from. Itu question tentang Creation. tentang origin. Origin. Jadi yang pertama, question of origin, menyangkut identitas kita. Dari mana kita datang? Assalamualaikum. Nah, di sini jawaban manusia beda-beda. Tapi yang paling menyorot, yang paling populer adalah jawaban dari evolusionis. Darwin. Darwin. Ya. Kita dari mana datangnya menurut mereka? Monyet. Dari makhluk satu sel yang berevolusi dengan waktu jutaan tahun dan akhirnya mencapai tahap apa? Lebih sempurna. Yang terakhir apa? Monyet. Kemudian dari monyet masih ada satu lagi sebelum manusia. Itu disebut apa? Missing link. Missing link. Dan sampai sekarang the missing link is still missing, and it is going to be missing forever. Apa itu pendeta? Missing link. Ada mata rantai yang hilang. Oh. Jadi menurut Dari Nomor 2 itu? monyet, ya, no, yang pertama. Oke. mereka sudah sampai di monyet, masih ada satu step lagi baru manusia. Nah, namanya itu missing itu belum diketemukan sampai sekarang. Oke. Kalau itu ditemukan, mereka akan naik daun istilahnya. Satu kali mereka, para arkeologis, menggali tanah di dekat Solo. Mereka temukan tengkorak, bukan tengkorak manusia, bukan tengkorak monyet, mereka bilang. Itu kontrobus. Jadi mereka bilang, inilah apa? Missing link. Orang Solo marah semua. Masa missing link? Mereka masuk kategori missing link. Tapi untung penggalian di Belanda juga begitu. Mereka katakan, this is missing link. Tapi untuk diperiksa, nggak demikian. Jadi, what is missing will be missing always. Bagaimana yang di timur itu, pendeta? Tentang apa? Ya, manusia itu yang kecil sekali itu, dia bilang yang tertua itu.
ya itulah spekulasi mereka. Tapi sains sendiri tidak menerimanya. Jadi teori evolusi dan teori penciptaan yang diajarkan oleh Alkitab sangat bertolak belakang. Kalau mau dibilang teori evolusi sifatnya lebih ilmiah, enggak juga. Karena problemnya tidak bisa diulangi di laboratorium. Sesuatu yang dianggap sah, benar, asli, harus repeatable di laboratorium. Jadi teori evolusi juga harus diterima oleh iman, seperti teori creation. Tapi kalau dianalisa lebih masuk di akal biblical creation theory dibandingkan dengan evolution theory, karena dua-duanya nggak bisa diulangi di laboratorium. Nah, teori evolusi, penganut teori evolusi, mereka juga dapat kesulitan karena mereka bilang semuanya dimulai dengan satu sel, makhluk satu sel. Lalu ditanya, makhluk satu sel itu dari mana? Nggak bisa jawab juga mereka. Tapi unfortunately di sekolah-sekolah di negeri barat, di Eropa, di Amerika, di Australia, yang diagung-agungkan adalah yang mana? Teori evolusi. Teori evolusi. Dan teori tentang creation seperti dikesampingkan. Lihat saja textbook anak-anak kita yang sekolah di sekolah luar, umumnya mengajarkan tentang teori evolusi. So, yang pertama adalah the question of origin. Dari mana kita berasal? Kalau teori creation simple, kita berasal dari Tuhan yang menjadikan kita. Nah, teori evolusi juga menyisihkan Tuhan dan menyatakan bahwa manusia mempunyai built-in capacity untuk memperbaiki dirinya. Manusia, man is, istilah mereka adalah creature of progression. Manusia dibiarkan sendirian, punya built-in capacity untuk membuat dirinya lebih lama lebih baik. Lalu teori evolusi menyampingkan Tuhan. Jadi dengan demikian membuat manusia tidak responsible kepada sesuatu. Kalau kita kan, karena kita diciptakan Tuhan, kita responsible kepada pencipta. Kalau teori evolusi, kita tidak diciptakan oleh siapa-siapa, kita tidak ada responsibility kepada siapa-siapa. Kemudian tentang waktu, kita sudah hafal itu. Teori waktu mereka disebut apa? Circle. Ya, cyclical. Bahwa dunia ini berputar-putar dalam satu lingkaran
Sedangkan kita Ada awal, ada akhir. ada awal, ada akhir. Makanya gereja Advent itu dibangkitkan oleh Tuhan on time, di saat evolusionis dengan teorinya merajalela, bukunya Darwin, selesai manuskripnya persis tahun 1844, dan buku itu laku keras, dicari oleh orang, always in demand. No beginning, no ending. Gereja Advent dibangkitkan oleh Tuhan di saat yang kritis ini. Seventh Day Adventist. Yang pertama menyebut tentang Sabat, creation. Yang kedua menyebut tentang the second coming. Dan kita punya pendapat tentang waktu. Waktu itu bukan cyclical, tapi apa? Linear. Sebuah garis yang menuju kepada Akhir. climaxnya, dan climaxnya adalah the second coming. Kemudian pertanyaan yang kedua, Why we here? the question of purpose. What is the purpose of your life? Jawabnya apa? To be witness for Jesus. God created man for apa? Him. Ada di buku kita. God created man for his own glory. Coba ya baca hari Minggu paragraf terakhir. Ya. Seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat pada kitab Kejadian, apapun alasan lain yang Allah miliki untuk menciptakan Adam dan Hawa, mereka juga diciptakan untuk berkuasa atas bumi, bersama-sama mencerminkan kemuliaan dan tabiat Allah. Pasangan pertama itu menjadi saluran melalui siapa dia, oknum dengan kemuliaan dan kekuasaan tertinggi, akan memelihara, merawat, dan mengelola ciptaannya yang lain di bumi. Siapakah yang tahu bagaimana kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui mereka dan kekuasaan mereka atas dunia, kalau bukan karena munculnya dosa. Sekarang, terus mendengar? Ya. Sekarang meskipun melalui iman di dalam Yesus, oleh menyerahkan hidup kita kepadanya dalam iman dan penurutan dan kerjasama, kita dapat berkata bersama Daud, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Mengetahui bahwa Allah memiliki tujuan bagi setiap kita adalah alasan untuk keyakinan dan sukacita, terutama ketika kita menyerahkan diri kepadanya agar kehendaknya dapat digenapi di dalam kita. Itu adalah the question of purpose, bahwa kita dijadikan untuk menjadi apa? Menjadi kata kuncinya apa? Kisah 37. Kita dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Baru yang berikutnya the question of destiny. Question of destiny. Apa yang akan terjadi kepada hidup kita nantinya? Kalau teori evolusi, Where we are going.
Kemana kita mau? Teori evolusi. Dari itu. Begitu seorang mati, that's it. Sampai di situ. Jadi tidak ada apa yang disebut pengharapan untuk kebangkitan. Mereka tidak, mereka asing kepada hal itu. Kalau mereka, kematian adalah titik akhir daripada segala-galanya. Kalau kita, kematian bukan titik akhir. Di balik kematian ada Hidup yang kekal. ada kehidupan yang kekal. Jadi manusia dihadapkan kepada dua pilihan. Evolutionist atau creationist menurut Alkitab. Nah, setan ini pintar, sangat pintar. Dia bekerja sedemikian rupa sehingga nampaknya dia punya gagasan yang lebih masuk di akal, yaitu kesulitan daripada teori evolusi adalah dari mana itu makhluk satu sel itu dari mana. Nah, sekarang dikawinkan evolusi dengan creation. Dikawinkannya begini, makhluk satu sel yang disebutkan tadi itu dijadikan oleh Tuhan, tapi Tuhan menggunakan proses evolusi sesudah makhluk satu sel itu dijadikan. Teori ini disebut apa? Apa? Theistic Theistic evolutionist. Theistic evolution. Nah, nampaknya Paus yang terdahulu mempromosikan ini. Kemudian di gereja kita nampaknya ada sementara orang yang mau memunculkan teori ini, mengawinkan evolution dengan creation dengan nama theistic evolution. Itu sebabnya kalau saya perhatikan ketua GC yang baru terpilih di dalam khotbahnya memberikan amaran kepada kita, hati-hati, jangan sampai kita tergiur oleh teori yang nampaknya sangat masuk di akal, yaitu theistic evolution, mengawinkan evolusi dengan creation yang bersumber dari Alkitab. Jadi itulah bagian yang pertama tentang basic philosophy question yang harus dijawab oleh kita. Saudara masih ingat cerita satu keluarga yang ibunya percaya creation, bapaknya percaya evolution. Yang bingung siapa? Anaknya. Anak datang kepada ibu bilang kita diciptakan menurut kata Allah. Bapak bilang kita dari satu makhluk satu sel. Karena anak itu terus-menerus mendesak, ibunya bilang, kalau ditarik garis keturunan dari pihak saya, ibumu, kamu asalnya dari Tuhan. Tapi kalau ditarik garis dari bapakmu, bapakmu memang asalnya dari monyet.
Karena bapaknya sendiri yang klaim begitu. Jadi kalau silsilah ditarik dari silsilah saya, kamu diciptakan untuk kata Tuhan. Kalau ditarik dari bapakmu, ya menurut bapakmu kamu monyet. Anak itu terdiam. Baik, kemudian sesudah dominion, bahasa Indonesia apa? Hak istimewa kekuasaan. Ini the privilege of dominion. Nah sekarang lebih pointed lagi. What is this dominion yang disebutkan di Kejadian 1:26 sampai 28? Jadi waktu Tuhan memberikan dominion, apa itu? What is dominion? Kuasa. Ya. Nah kita dalam hal ini dipaksa untuk membuka kembali bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, biblical word for dominion dalam bahasa Ibrani adalah apa? Nah, rada diselidiki, dipelajari. Rada ini a right and responsibility to rule. Satu hak dan tanggung jawab untuk memerintah. Jadi bila mana kita memerintah, bukan cuma ada privilege saja, tapi ada apa? Responsibility. Jangan lupa, rada itu memerintah. Di dalamnya ada privilege. Memang orang yang memerintah, ya biar bagaimana harus ada apa? Kelebihannya. Tapi jangan hanya mementingkan kelebihan tanpa mengingat adanya apa? Obligation. Adanya responsibility. Nah di gereja kadang-kadang ada orang yang mengambil privilege tapi responsibility gimana? Nggak mau. Nggak mau. Kalau rada menekankan keseimbangan antara right, Hak dan kewajiban. hak dan kewajiban. Dua-duanya harus dipenuhi. Next, ya. Kemudian yang kedua, kafas. Kafas ini more forceful than rada. Yang jadi isu di sini adalah is it benevolent or not benevolent. Nah, waktu Tuhan menciptakan, memberikan dominion itu dalam konteks dominion yang gimana? Benevolent. Benevolent itu menguntungkan, yang di dalamnya ada kebajikan, kebaikan. Jadi dictatorship tidak ada tempat di sini. Pemerintahannya luas, adil. Itu yang hendak ditekankan di yang kedua, kafas ini. Jadi pemerintahannya untuk menjadi berkat dan kebaikan bagi yang menerimanya. Pada waktu Adam diciptakan, ada perintah Tuhan. Masih ingat perintah Tuhan?
yang ada hubungan dengan dominion ini, Pengetahuan baik dan buruk. bahwa Adam dan Hawa diciptakan Berkuasa atas apa? Untuk berkuasa atas tubuh. atas ciptaan lain dan dan untuk mengimbangi itu apa? Memelihara. memelihara. Ya, to keep it. Itu di ayat berapa? Ayat 7, ayat 6. Coba buka Kejadian pasal yang kedua, saya nggak salah, ayat 15. Ada nggak? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk apa? Mengusahakan, Mengusahakan dan memelihara. memelihara. Kata memelihara itu yang harus digarisbawahi. Jadi manusia diciptakan bukan sekedar untuk memerintah semua alam lingkungan, tapi harus diusahakan dan dipelihara. Nah, dengan demikian manusia menjadi Stewardship. steward. Steward itu artinya orang yang dikasih tanggung jawab oleh majikannya untuk mengusahakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dominion harus diimbangi dengan stewardship. Kaum muslim yang berpengetahuan melancarkan kritik yang sangat pedas, kritik yang sangat keras, dengan mengatakan bahwa yang merusak lingkungan, pohon-pohon, hutan-hutan, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya korban, mereka katakan karena doktrin orang Kristen dan doktrin orang Ibrani yang mengatakan bahwa kamu diberikan dominion. Tapi kita menjawab, yang salah bukan Alkitabnya, yang salah yang membaca Alkitabnya. Karena Alkitab menyebutkan bukan hanya dominion, Tapi memelihara. tapi memelihara. Boleh kamu nikmati alam kejadian, tapi jangan lupa untuk memelihara kelestariannya. Jangan asal tebang hutan untuk bikin perabot-perabot yang dinikmati oleh manusia, tapi tidak mengadakan apa yang disebut peremajaan. Jadi bumi yang tadinya enak untuk dihuni menjadi tidak nyaman lagi, tidak aman dan tidak nyaman. Salah satu yang menjadi isu terlebih sekarang ini adalah rusaknya apa? Ozon. Ozon layer. Ozon layer rusak berat di atas kepala kita. Oleh karena apa ozon layer itu rusak? Asap-asap dari Mobil. pabrik, dari knalpot mobil. Kalau di Amerika yang paling getol dan gigih untuk kali ini ada siapa? Greenpeace. Ya, satu orang yang Al Gore. Al Gore. Al Gore tiap kali muncul waktu pemilihan, misi pemilihan adalah tentang ekologi. Global warming. Ya. Global warming.
Dan menurut penyelidikan mereka, bumi ini semakin Panas. panas. Dulu ada film di Indonesia, bumi Semakin panas. semakin panas, dan itu benar, dibuktikan oleh para saintis. Greenhouse effect juga dialami. Lalu baru-baru ini saya ngobrol dengan seorang mengatakan Jakarta itu permukaan air laut sudah lebih tinggi daripada Daratan. Dan waktu diadakan penggalian untuk fondasi gedung yang pencakar langit, itu air yang keluar di dasar gedung tersebut ternyata kadar garamnya sangat tinggi seperti yang ada di mana? Di laut. Jadi air laut sudah Masuk. merembes masuk. Jadi bumi yang kita huni oleh karena ulah manusia sudah menjadi tempat bukan saja tidak aman, tapi tidak nyaman. Nah, kita bersyukur kalau baca Alkitab bahwa bila mana Yesus datang, salah satu tujuannya adalah untuk apa? Restoring. Tengoklah langit yang lama, bumi yang lama sudah berlalu dan diganti dengan Bumi yang baru. Dan kita percaya bumi itu termasuk atmosfernya. Tapi sementara menunggu datangnya langit yang baru dan bumi yang baru, biarlah kita jangan merusak lingkungan, tapi menunjang supaya lingkungan itu menjadi lebih bersih, lebih baik, lebih enak untuk dihuni oleh kita. Saudara-saudara, coba saya mau bertanya, ada sesuatu di rumah kita yang kita seringkali take for granted. Karena hal itu sepele, kita tidak perhatikan. Sampai terjadi malapetaka baru kita terhenyak dan mengetahui bahwa itu sangat berhati-hati, sangat penting sekali. Apa? Di Indonesia mulai digalakan, tapi di Amerika sudah dari dulu. Recycling. Ya, Jalur ulang. tukang sampah. Soalnya pernah nggak bayangkan kalau tidak ada Tukang sampah. truk sampah, Bisa. kita mau lari kemana? Mau buang kemana? Tapi berterima kasih karena ada orang yang mau kerja untuk mengumpulkan sampah. Dan nggak tahu ya. Udah bisa diproses jadi gas kan ternyata di Jakarta di Gebang gitu. Ya itulah, untung ada orang yang concern dengan itu. Kalau tidak, bayangkan tiap hari itu, tiap minggu kita buang kan. Jakarta ya, jutaan ton ya. Baik, yang berikutnya tentang boundaries. Apa itu boundaries? Batasan Boundaries itu batasannya.
boundary or no boundary. Ada batasnya atau tidak ada batasnya? Jawabnya mana? Ada batas. Ada batasnya. Coba baca hari Selasa. Paragraf. Baca paragraf yang itu saya cari. Kedua. Sebagai contoh, Allah memberitahukan kepada Adam bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak terbatas. Maka dosa pertama adalah dalam konteks penata layangan. Adam dan Hawa melewati batas-batas yang Allah tetapkan pada kekuasaan mereka. Ciptaan masih menderita karena melangkahi batas-batas itu. Jadi walaupun Adam dan Hawa diberikan kebebasan, tapi ada apa? Batas. Ada batasnya. Ada statement di Amerika ini, liberty and di mana? Liberty and berakhir di at the tip of your neighbor's nose. Kemerdekaan, kebebasan itu berhenti di ujung hidung tetanggamu. Jangan sampai nyentuh. Kalau sampai nyentuh, kita berurusan dengan pengadilan. Jadi ada boundary. Nah, di dalam skala yang lebih besar, boundary itu dinyatakan Tuhan di mana? Mana itu? And commandment. Apa? The Ten Commandment. Ten Commandment itu merupakan satu apa? Boundary. Satu boundary. Dan jangan coba-coba untuk melanggar batasan-batasan ini. Karena kalau melanggar tentu ada apa? Konsekuensi. Ada akibatnya. Jadi kepada kita diberikan dominion. Tapi dominion itu ada boundary yang harus kita observe kalau kita mau hidup dengan damai dan sejahtera. Ada pertanyaan sedikit. Silakan. Kalau kita lihat saudara kita Protestan totally dirubah itu boundary-nya. Kalau dalam bahasa Bataknya, ingot tamu apa badiau hari Minggu alana di onomari mah diulahamu karena jadi dikatakan ingatlah memuliakan hari Minggu itu. 6 harilah engkau bekerja. Ini udah total pendeta. Dan mereka itu udah sampai di Amerika, di Eropa. Ada dua orang berdialog, satu Amerika, satu Rusia. Orang Rusia ngomongnya begini, you know, in my country there is freedom of speech. Oh ya? Amerika jawab, in my country there is freedom even after speech. Kata freedom of speech di mana-mana orang bisa apa? Bicara. Tapi after speech Dapat tangkap. ditangkap. Orang Rusia
hanya menarik nafas yang dalam. Dia banggakan, in my country there is freedom of speech. In my country there is freedom even after speech. Itu sangat berbeda. Kalau freedom of speech di mana-mana ada, tapi after speech masih ingat salah satu pelawak Indonesia yang terkenal sekali siapa? Bing Selamat. Satu lagi. John. John. Oh, John. John ya. Dia pernah keselip sampai akhirnya dia untuk sekian lama dilarang untuk naik panggung. Oh. Sudah tahu apa kesulitannya, kesalahannya. Jadi di lawakan tersebut satu orang pelawak tanya sama dia, John, di uang harga ribuan atau ratusan itu gambar siapa? Gambar monyet. Di lembaran yang ini itu gambar Pak, yaitu mbahnya monyet. Langsung keseleo dia minta ampun ya. Langsung ya buat satu surat ya, diamarkan secara keras dan untuk sekian lama tidak boleh manggung. Jadi kebebasan itu ada Konsekuensi. ada batasnya. Tadi disebutkan liberty ends at the tip of your neighbor's nose. Jadi kalau ini hidung tetangga, ya sampai di sini. Iya. Jangan coba sentuh. Iya. Satu lagi, waktu zaman SBY, Pak SBY hadir di satu pertemuan sebenarnya pertemuan bukan kenegaraan, tapi pertemuan untuk sejenis hiburan, untuk senang-senang. Lalu MC-nya salah nyebut nama, kan agak susah nyebutnya. Kita aja kadang-kadang agak sulit. SBY. Jadi waktu namanya salah disebut, wartawan lihat Pak SBY yang tadinya memperhatikan begini, dia ke koran baca terus, jadi dia nggak perhatikan lagi itu. Pembantunya langsung ambil tindakan. Jadi itulah. Jadi pendeta bagaimana poinnya itu yang saudara-saudara kita itu merubah total itu, memuliakan hari penciptaan itu? Itulah yang seringkali tidak kita mengerti. Hukum itu kan jelas sekali, Betul. sangat jelas. Nah, kenapa sampai diubah? Salah satu faktor adalah, kalau sudah perhatikan, gereja Advent memelihara hari Sabat dengan penuh boundary, tidak boleh bekerja pada Sabat, artinya tidak ada income. Itu yang paling berat. Tidak boleh berrekreasi, sport yang biasa kita lakukan. Kalau Minggu memang ada hukumnya di mereka, tapi hari Minggu mereka ke gereja berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sudah itu bebas lagi. Nah, ini didetek oleh Paus John Paul II. Makanya Paus
John Paul II mengeluarkan surat gembala. Dalam suratnya itu Paulus katakan, umat Katolik kita harus pelihara hari Minggu seperti gereja Advent memelihara hari Sabat. Artinya 24 jam itu harus diobserv seperti Advent observ mereka punya Sabat. Jadi kalau Advent memelihara Sabat penuh dengan hal-hal yang membuat orang harus menyangkal diri. Nggak boleh bikin pesta, nggak boleh kerja, nggak boleh cari mana. Jadi terasa sekali. Kalau observ hari Minggu, ya sudah 2 jam bebas. Makanya banyak orang tertarik untuk hari Minggu aja. Dia sucikan hari yang Tuhan ubahkan dari Sabat jadi Minggu, plus nggak ada larangan apa-apa. Kan manusia maunya privilege aja, responsibility-nya nggak mau. Makanya banyak orang yang tertarik kepada hari Minggu. Yesus katakan ada 2 jalan. Jalan yang satu lebar, you can do almost anything. Tapi ada jalan yang sempit, banyak rambu-rambu lalu lintasnya. Nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh makan yang enak-enak, nggak boleh bekerja pada hari tertentu. Membuat orang jadi apa? Ruang geraknya seolah-olah dibatasi oleh hukum itu. Padahal Tuhan menaruh hukum itu untuk kesejahteraan manusia. Kalau dimengerti dengan sebaiknya. Jadi kenapa banyak orang yang memilih hari Minggu dibandingkan dengan hari Sabat? Salah satunya yang saya sebut tadi. Tapi kalau fair, kita ambil, kita duduk merenung bersama-sama. Kenapa Tuhan sepertinya banyak larangan-larangannya? Larangan-larangan itu Tuhan buat bukan untuk membatasi ruang gerak manusia, tapi untuk kemakmuran, untuk kebaikan manusia. Ya, masih ingat cerita 911 yang waktu dipanggil mereka dapati 2 mobil sedan head-on collision di perempatan. Semua penumpang dan supirnya dari 2 mobil mati semuanya. Kenapa? Karena ada orang iseng 4-way stop sign-nya dicabut semua. Sebenarnya itu jalan 4-way stop, dari 4 penjuru harus berhenti. Tapi karena dicabut, hukumnya dicabut, yang satu lari dengan gas penuh, yang satu juga demikian, ketemu di perapatan, hancur. Jadi kalau hukum Tuhan dicabut, akibatnya sangat fatal. Jadi bersyukur walaupun di gereja kita banyak aturan-aturan yang nampaknya seolah-olah membatasi gerak langkah kita, tapi itu semua dibuat untuk kesejahteraan kita. Tapi banyak orang yang melihat dari segi negatifnya. Sampai ada yang mencap gereja apa itu, gereja jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau
Batak dibilang si pandai kan. Nah itu saya dengar itu si pandai. Pandai. Baik, gereja Advent sangat peduli terhadap lingkungan. At least dalam teorinya. Maka pada waktu diadakan kumpulan di PBB yang menyatakan keprihatinan dengan rusaknya lingkungan oleh karena ulah manusia, Gereja Advent memberikan statement resmi. Ini tentang care of the earth. Lalu Advent berdasarkan Kejadian 2 ayat 15-17 bahwa Tuhan mengangkat Adam dan Hawa untuk to keep it and to apa? To toil it and to keep it, mengerjakannya dan memeliharanya. Berdasarkan ayat inilah Advent membuat satu official statement. Jadi kalau ditanya apa Advent punya statement yang resmi tentang environment, itu dibuat tahun 1995. Kalian boleh baca. Karya apa ini? Ragu. Hari Rabu. Alinea terakhir. Gereja Advent hari ke-7 menganjurkan kesederhanaan, gaya hidup sehat di mana orang tidak melangkah pada treadmill konsumerisme yang tidak terkendali, mendapatkan barang dan menghasilkan limbah. Kita dipanggil untuk menghargai ciptaan, menahan diri dalam penggunaan sumber daya bumi, mengevaluasi kembali kebutuhan seseorang, dan penegasan kembali martabat kehidupan ciptaan. Jadi inilah official statement sebagian ya daripada gereja Advent terhadap environment. Kalau di Indonesia dulu siapa menterinya? Emil Salim. Emil Salim. Care of the earth itu merupakan boundary dan merupakan perintah Tuhan sebagai kita sebagai steward. Kemudian yang terakhir judulnya apa? Recovering Dominion. Apa yang membuat sampai kita bisa recover dominion? Apakah karena usaha kita, kehebatan kita? Kematian Yesus di salib. Ya, itu dia. Kematian Yesus di salib. Bagaimana kaitannya? Kan orang manusia sudah merosot, harus di restore dengan penebusan Yesus agar kemerosotan itu bisa restoring kembali benar. Iya, iya. Kalau kita analisa keselamatan itu katanya gratis. Memang untuk kita itu apa? Gratis. Gratis. Kita terima itu by grace, through faith. Tapi di pihak Tuhan Pengorbanan yang luar biasa. harganya gimana?
sangat mahal. Sangat mahal. Ini seringkali tidak disadari oleh umat Tuhan. Keselamatan itu gratis. Memang buat kita gratis. Kita dengan mengatakan ya, saya terima. Tapi di pihak Tuhan sangat mahal. Sedangkan malaikat yang menawarkan diri untuk dikorbankan untuk keselamatan manusia, Tuhan katakan darahmu tidak layak. Harus darah penciptamu yang bisa menebus kamu dari dosa. Jadi dengan berakhirnya dosa dan orang berdosa, maka dominan itu di-restore kepada kita. What a day. Dan doa kita, oh Lord, hasten the day. Percepat hari di mana itu akan terjadi. Kemudian ada beberapa ayat penutup yang kita akan ambil beberapa di antaranya. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 15. Yesaya 58 ayat 7. Dan yang ketiga 2 Tesalonika pasal 5 ayat 10. Mulai dengan 1 Petrus 3 ayat 15. Saya tidak dapat. Tetapi kuduslah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apa inti dari ayat ini? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, Menjawab. menderita dengan sabar. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap Coba baca huruf tebalnya ya. Hari Kamis, huruf tebal yang di tengah-tengah. Apakah yang masing-masing ayat ini katakan yang dapat diterapkan untuk membantu orang lain mendapatkan kembali beberapa kekuasaan yang hilang karena dosa? Lalu 1 Petrus 3 ayat 15 tadi maksudnya apa? 1 Petrus 3:15. Saudara dan saya harus dalam posisi siap sedia untuk Memberi harapan. memberikan jawaban tentang pengharapan yang ada dalam diri kita. Always be ready. Kalau ditanya mesti jawab, dan jangan lupa didukung oleh apa? Ayat Alkitab. Nah, kapan orang bertanya kepada kita? Kalau misalkan kita berenang ikut arus, artinya orang berenang dari selatan ke utara, lalu kita juga berenang dari selatan ke utara, apakah ada orang bertanya? Tidak. Nah, tapi kalau sudah berenang melawan arus, nah di situ orang akan apa? Bertanya. Bertanya. Kalau di pesta misalnya mereka minum arak, kita juga ikut minum arak sekali-sekali, orang nggak akan apa? Bertanya. Bertanya.
Tapi kalau mereka cuma minum bir, lalu saudara minum air putih, ya, oh, saudara, kenapa ini? Ini pesta yang luar biasa. Minumannya kelas 1, kok saudara cuma minta air? Jadi kalau kita berenang melawan arus, orang akan bertanya. Disitulah kita siap selalu untuk memberikan apa? Jawabannya. Saudara masuk kerja hari Sabat, yang lain juga kerja Sabat. Orang-orang nggak akan bertanya, tapi kalau saudara absen terus hari Sabat, orang tanya, saudara kok tiap Sabtu nggak ada di kantor. Nah di situ orang bertanya, dan kita harus selalu siap dengan jawabannya. Demikian juga sehubungan dengan dominion ini. Kemudian Yesaya pasal 58 ayat yang keberapa? 7. Baca. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi ia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Terus Pada waktu itulah terang akan merekah seperti fajar. jadi kapan terang kita bercahaya-cahaya? Kan Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya-cahaya supaya orang memuji Bapa yang sorga. Nah, Yesaya membantu kita untuk mengerti kapan terang kita bercahaya bersinar-sinar. Bukan waktu kita khotbah tentang Sabat, bukan waktu kita khotbah tentang ini, tapi waktu kita seperti Mother Teresa memberi orang yang telanjang pakaian, memberi makanan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada yang tidak punya rumah. Jadi akhirnya kalau saudara analisa, akhirnya agama kita itu diukur bukan hanya oleh apa yang kita profes, yang kita akui secara lisan, tapi agama kita itu akhirnya harus dibuktikan apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Mother Teresa, doktrin Sabatnya beda dengan kita. Kita merasa kita lebih benar dari Mother Teresa. Tapi waktu Yesus datang, kan malaikat pisahkan mana domba, mana kambing. Yang menjadi tanda bahwa dia adalah kambing dan menjadi tanda bahwa dia adalah domba, apa? Waktu aku sakit, Apa yang kita buat kepada orang yang tidak seberuntung seperti kita? Akhirnya larinya ke situ. Makanya Nyonya White di dalam buku Welfare Ministry halaman 251, Nyonya White menegur orang Advent yang suka mengganggu, mengejek Salvation Army. Kan Salvation Army di depan swap meet pakai seragam angkatan laut. Mereka berdiri pada musim Natal untuk apa? Sumbangan. Minta sumbangan. Nyonya White katakan, do not disturb them, for they are doing the right thing. Karena mereka sedang melakukan yang benar. Ingat kepada orang miskin. Jadi agama kita, kalau sudah baca Yesaya, Matius, dan ayat-ayat yang lain,
akhirnya larinya ke apa yang kita lakukan terhadap orang yang tidak seberuntung seperti kita. Yang domba itu yang saya katakan memberikan tumpangan, memberikan makanan, memberikan minuman, dan lain sebagainya. Kalau di Ulangan 15 ayat 7 dibilang, apabila kau melihat orang miskin, langsung bantu. Jadi tidak perlu dia tanya. Jangan menggenggam tangan terhadap saudara yang miskin itu. Jadi gimana itu? Ya itulah yang harus kita pelajari kembali. Karena kita orang Advent, seperti saya tekankan di kelas sekolah sahabat-sahabat lalu, orang Advent hanya ingat The Great Commission. The Great Commission itu yang mana? Pergilah kamu seluruh dunia Dan jadikanlah segala bangsa muridku. Lalu ayat 14 Matius 24. Matius 24 ayat 14. Setelah Injil kerajaan Injil kerajaan akan dimasyurkan ke seluruh dunia. maka Sesudah itu baru tiba sudah. nah, orang Advent menekankan komando yang agung pengabaran Injil, which is apa? Benar, tapi harus diimbangi dengan yang satunya, The Great Commandment. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah di sini kita lagi mana lebih penting, The Great Commission atau The Great Commandment? Dua-duanya. Seperti sayap kapal terbang yang kiri dan kanan, dua-duanya penting, sama penting. Nah kalau ditaruh dalam kontinum dengan skala 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita seharusnya posisinya di mana? Kalau di sini evangelism, di sini humanitarian work, 1, 2, 3, 4, 5. Yang idealnya di mana? Tengah-tengah 5. Di tengah. Kita khotbahkan Injil, kita berikan makanan. Tapi dalam kenyataan Advent posisinya di mana? Injil. Kita miring kemana? Ke evangelism. Tapi dewan gereja, kalau sudah pelajari, miringnya kemana? The Great Commandment. The Great Commandment. Masih ingat Yesus pernah khotbah pada hari Sabat? Dia bilang, karena aku dikirim oleh Bapakku untuk apa? Mencari. Di Lukas pasal 4, masih ingat? Melepaskan belenggu, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kelihatannya humanitarian work yang ditekankan di sana. Nah kita pilih yang mana? Kita harus berimbang dua-duanya. Mengabar Injil untuk keselamatan jiwa, betul. Tapi jangan lupa dong orang yang menderita sekarang ini. Disitulah dewan gereja masuk. Cuma dewan gereja kelebihannya dia biayai orang-orang yang anti komunis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Itu dalam pelajaran mission disebut Theology of Liberation. Dan orang Katolik menuduh dewan gereja ini menggunakan uang anggota untuk membiayai revolusi, pemberontakan, dan lain sebagainya.
Itulah salah satu yang menyebabkan gereja Advent tidak mau bergabung dengan WCC, karena uang mereka itu dalam jumlah yang besar di channel kepada pemberontak-pemberontak. Karena ada ayat yang mengatakan untuk melepaskan belenggu orang yang terjajah. Dan kita Advent ini, kita keasikan tentang surga, lupa bahwa yang mau ke surga itu menderita di dunia. Jadi harus diimani. Saya ingat gereja Advent di Jakarta, tua dan pendeta ambil satu kesepakatan, undang Bang Ali untuk bicara kepada kita pendeta-pendeta. Saya masih ingat, saya hadir di situ. Bang Ali datang dengan gaya yang bebas, dia mulai bicara. Saudara, pendeta mah paling enak di dunia. Yang dipikir hanya surga aja. Siang malam surga aja. Kalau saya sebagai gubernur, kalau saya lihat sampah numpuk, aduh, ini gimana ini sampah ini? Kalau dibiarkan gini, kolera akan merajalela. Saya mikir, Pak, lihat sampah numpuk aja saya mikir. Lihat ibu yang hamil, saya suka bertanya, apa cukup fasilitas untuk menolong ibu yang sedang hamil ini? Jadi Bapak sebagai pendeta mesti bantu saya dong. Jangan saya sendiri yang mikir apa yang harus terjadi di Jakarta ini. Jangan hanya mikirin surga aja. Ya ada hikmah di dalamnya. Nanti kita lebih jauh akan berbicara tension antara evangelism dengan welfare ministry. Kalau posisi kita yang idealismenya, dua-duanya harus berjalan sama-sama. Tapi dalam kenyataannya, kalau golongan Kristen mainstream di Amerika, mereka cenderung untuk seperti Advent menekankan evangelism. Tapi kalau Dewan Gereja, World Council of Churches, miring ke hidup yang sekarang ini, harus dibantu. Itu pekerjaan kita menurut Yesus. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada sudah selesai. Jadi kita diajak untuk ingat bukan cuma surga, tapi dunia ini. Jadi pendeta sudah baca ayat yang terakhir, pendeta? Oh, Tesalonika. saya mau terangkan sesuatu, cuma belum dibaca. Ada sesuatu. Itu 2 Tesalonika apa satu? Karena 2 Tesalonika cuma sampai 3, pendeta. 1 Tesalonika yang sampai 5. Ini kan ayat 3 kan? Hah? 2 Tesalonika 3 ayat 10. Justru saya tanya pendeta, tadi saya dengarnya 2 Tesalonika 5 ayat 10. Oh, Yang tertulis 3 2 Tesalonika 5 ayat 10. 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3. coba baca. Jika seorang tidak bekerja, janganlah dia makan. Bukan itu yang Justru itu 1 Tesalonika 5. ya. So, I told you. Coba. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Iya. Coba tanya. Bunyinya begini. Tapi mesti dari 9 kalau pendeta, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. For even when we were with you, we give you this rule: if a man will not work, he shall not eat. So, bayangin
ini gak ada hubungannya sama makan roti nih kayaknya. 2 Tesalonika 3. 3 Ayat 10 soal orang nggak makan kalau nggak kerja gitu. Saya nggak kerja makan. Ke Amerika. Dikirim lagi. Jadi kita berterima kasih. Jadi ini yang benar yang mana? 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika? 2 Tesalonika 3 ayat 10. Itu Ya, kontras dengan yang di atas kan. Ada poinnya Paulus di situ. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan lupa bukan cuma the Great Commission, tapi ada the Great Commandment, mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Intinya adalah kita harus melakukan 2 perkara ini dengan seimbang. Jangan cuma hanya ngabar Injil kepada orang miskin diperkarakan. Kita punya approach harus holistik. Jangan cuma surga, tapi surga dan dunia. Itu sebabnya kita akhirnya punya apa? Untuk welfare ministry yang terkenal, lembaga ADRA. Jadi 2 Tesalonika 3. Satu cerita, satu kali saya ada di Singapura sedang rapat, ketua ADRA di Indonesia waktu itu Bremen Panjaitan. Dia telepon saya, Pak Sumarna, Tarutung digoncang gempa dan pasar yang baru dibangun hancur semuanya. Jadi saya tanya, apa masih ada uang ADRA? Masih. Apa rencana saudara? Kami akan segera berangkat ke Sumatera. Ya, untuk apa? Beli 5 komoditas rakyat, beras, apa lagi itu, garam, bumbu, dan ya, ikan, untuk relief mereka yang kena musibah. Memang ngeri itu Pak. Sempat pergi, sempat kita itu kan pusat AKBP. Berat ya. Aduh, kasihan, Ya. hancur itu apa, gedung, pasar. Jadi akhirnya Jahitan katakan ada uang, kita belilah 27 ton beras, gula, garam. Cuma polisi ADRA harus dikasih langsung kepada korban. Di situ kita bertabrakan sama camat. Camat bilang lewat kantor saya. Oke. Nah, kita tahu kalau lewat kantor nyangkut sebagian, jadi ribut. Tapi akhirnya kita berhasil terangkan bahwa Pak Camat bahwa ini polisi ADRA harus begini. Kami sudah datang di Jakarta sudah beri. Kami cuma bagi-bagi, tidak ada yang nyangkut begini kan. Akhirnya mereka terima. Lalu orang-orang BP ngomongnya begini, selama ini kita suka hina-hina, olok-olok, ejek-ejek orang. Padahal waktu musibah seperti ini yang ngomong bukan Protestan di Jakarta, tapi orang ada berubah. Jadi begitulah. In conclusion, baca ini. The psalmist remind us of our proper place in God's created order. Jadi pemazmur mengingatkan tentang tempat kita yang
sebenarnya di dalam Penciptaan. penciptaan. When we try to adjust that order, everything else fall out of alignment. Kalau kita coba ubah itu order yang dari Tuhan, semuanya akan rusak, falls out of alignment. Our task is to reflect God's image in the way we interact with others and the way we care for His creation. Tugas kita memantulkan peta Allah dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara di mana kita care for His creation. Jadi penata layan alam lingkungan. Remember the three basic philosophical questions. Ingat 3 Dasar. pertanyaan dasar yang sifatnya philosophical. Question on Original. origin, question Purpose. question on Destiny. 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 Ingat nomor 3. Remember, we are not only given dominion over the environment, but we are also called to exercise stewardship over it. Kita harus exercise stewardship untuk lingkungan kita. Jadi kalau Bang Ali katakan saudara kalau buang sampah, buanglah di tempat yang sudah disediakan, jangan buang di selokan, jangan buang di kali. Jadi exercise stewardship over it. Okay, God bless all of you.